Mau jalan-jalan ke Sulawesi Barat, mampirlah ke Majene. Tempatnya indah, orangnya ramah, baik-baik. Negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah, tabarakallah. Saya tausiah di masjid, memang subuh masjid, zuhur masjid, maghrib masjid, pengajian subuh, Rabu Riyadhus Shalihin, surau langgar musola. Tapi di Majene pintu masjid tertutup untuk Abdul Somad, dibawa ke lapangan sepak bola. Ustaz kok tahu ini sepak bola? Itu tiang gawang. Allahu Akbar. Pandang ke depan jamaah, lihat ke kanan jamaah, lihat ke kiri jamaah juga semua. Masya Allah. Tolong jangan melambai, bahan ceramah saya hilang. Jadi saya fokus dulu ke sana, nanti saya akan tetap menghadap ke kiri insya Allah. Nanti kira-kira udah 3 menit mau habis seksa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis keluar dari surga bukan karena digoda setan. Iblis keluar dari surga bukan karena syirik. Kenapa? Karena semua setan anak buah dia. Siapa yang berani goda iblis? Makanya kalau tidak mau digoda setan, kasih tahu sama setan, setan ini temannya iblis. Iblis diusir dari surga karena apa? Orang bilang dia diusir dari surga karena sombong. Sebelum sombong ada lagi. Apa dia? Hasad. Hasad itu apa? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang dapat nikmat. Adam dapat nikmat. Adam dapat apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan kepada semua malaikat sujud kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud illa iblis. Yang enggak mau sujud adalah iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Tidak senang melihat Adam dapat nikmat. Jadi kalau ada orang Majene nggak senang ngelihat tetangganya dapat nikmat, berarti nggak ada saya ngomong begitu. Makanya kalau ada tetangga punya rumah baru, alhamdulillah. Tetangga punya mobil baru, alhamdulillah. Tetangga punya istri baru, istrinya meninggal. Ibu mau marah aja. Ibu jangan marah-marah, nanti ibu lepas mati. Mudah-mudahan ibu sehat semua. Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi menduga ini sampai di Majene saya udah nggak kuat ceramah lagi. Soalnya tadi di Topoyo panasnya minta ampun, berapi-api saya ceramah, saking panasnya. Di dalam masjid, bawa lagi naik mobil, belok kiri, beloknya cuma 2, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Akhirnya sampai ke Majene. Saya menduga ini nanti di Majene saya mau ceramah yang slow-slow aja lah. Marilah kita bersyukur pada Allah. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Kita serahkan semuanya pada Allah. Rupanya sampai di Majene, mau lihat orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa berkumpul. Bangkit semangat saya. Semua jamaah malam ini hatinya bersih mendoakan Abdul Somad. Akhirnya Abdul Somad pun semangat dan berapi-api lagi malam ini. Allahu Akbar. Sebetulnya suara saya udah nggak kuat, sound systemnya mantap. Masya Allah, tabarakallah. Makanya jangan sampai ada titisan iblis dalam diri kita karena tidak senang melihat nikmat orang lain. Kalau atun nikmah, tidak senang melihat orang dapat nikmat. Siapa yang tidak senang melihat orang dapat nikmat, itu baru 50%. Iblisnya baru 50%. Gimana cara mengkomplitkannya Pak Ustaz? Gini caranya.
biar mau jadi iblis yang original itu begini cara. Kalau yang tadi kan masih setengah-setengah iblis, manusia setengah iblis. Nah ini sekarang iblis betulan. Kata Imam Al-Ghazali yang kedua, wa hubbu zawaliha, ingin nikmat orang itu hilang dari dirinya, maka muncullah dari hasad menjadi hasud, menghasut. Kabarnya Pak itu mau diangkat jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala tak ada kepala. Oh iyalah kaya. Kenapa dia kaya? Dia kan punya tuyul. Muncul hasud, muncul hasad, muncul dengki gara-gara busuk hati. Maka sucikan hati. Hebat tema malam ini. Siapa yang buat temanya? Nggak tahu saya. Saya nggak dikasih tahu, baru tahu tadi. Sampai di sini dikasih tahu bahwa temanya sucikan hati. Alhamdulillah, belum ada alat yang bisa memeriksa hati manusia. Coba ada orang Jepang menemukan kacamata penyakit hati. Begitu dipakai langsung kelihatan. Rupanya Abdul Somad ini isi dadanya penyakit hati. Tiba-tiba dia ceramah tentang mari sucikan hati kita dari hasad. Kata jamaah, kamu aja busuk hati. Besok hari Ahad, hari libur. Pagi undangan akikah, siang undangan walimah, sore undangan pesta nikah. Pulang dari acara nikah, tiba-tiba ibu sakit kepala berkunang-kunang, bapak cinta setengah mati, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Oh my sweetie, kaulah cantik buah hatiku. Sakit apa ma? Udah nggak bisa ngomong lagu. Judul lagunya setengah napasku pergi. Akhirnya bapak pun nelpon orang puskesmas, bisa datang, ini bukan jam kerja pak. Enggak apa-apa, malam ini ada bonus khusus, datang segera. Mereka membawa balon berwarna hitam yang enggak ada dalam laku balonku, ada 5 itu enggak ada. Begitu dipencet dilepaskan, tolong, langsung bunyi. Tolong ya pak, ini ibu jangan bawa jauh-jauh dari rumah, kata dokter puskesmas. Kenapa bu dokter? Soalnya tensinya 150/180. Terus kalau dibawa jauh kenapa? Khawatir malaikat maut udah dekat. Ada makan sate kambing? Tidak ada. Ada makan soto kambing? Tidak ada. Ada makan gulai kambing? Tidak ada. Terus salah siapa? Bukan salah kambing. Kasihan sekali kambing, selalu dijadikan kambing padahal kambingnya putih. Ternyata bukan salah kambing. Lalu yang membuat berkunang-kunang, darah tinggi naik, diabetes naik, gula darah naik. Apa ini yang membuat tidak tenang? Pas undangan tadi nampak teman gelang emasnya besar betul. Ini pun pas mau makan, jam berapa ya? Aduh panas ya. Tidak semua orang yang ada di situ hatinya sehat. Yang sehat itu hanya orang Majene, betul? Ini orang Majene sehat-sehat semua. Kalau nggak sehat nggak mungkin bisa datang malam ini. Dan saya lihat wajahnya yang datang nih anak-anak muda. Masya Allah. Mohon maaf ya, boleh saya bertanya? Jujur, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Ini dipaksa Pak Bupati. Ada camat-camat dikerahkan. Kalau sampai nggak bisa mendatangkan penuh stadion, non-job. Ada pembagian sembako, ada pembagian sertifikat tanah. Ini semua datang karena hatinya bersih, betul? Padahal ini malam libur, malam Ahad, malam kosong.
sore tadi anak-anak muda sudah mulai bawa sepeda motor yang knalpotnya baru dikhitan. Bunyi knalpotnya bep 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 bep. Pas lewat di depan rumah dia bep. Hai sayang. Itu bedanya kalau buaya masih dalam hutan di rawa. Buaya kalau di hutan di rawa langsung menerkam sambar. Tapi kalau dia udah di darat, sayang. Nanti malam kita jalan-jalan di tepi pantai Majene ya. Tidak, katakan tidak pada pacaran. Nanti malam ada tablik akbar Ustadz Somad di Stadion Majene. Terus hubungan kita gimana, Besti? Habis pengajian baru kita jalan. Ya Allah, anak-anak muda yang hadir malam ini, jamaahnya lebih 40 orang, lebih 4.000 orang, lebih 400 orang, lebih 40.000 orang yang hadir malam ini melimpah ruah, doanya makbul, menembus pintu langit. Yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Sampai hati Ustadz Somad. Nampaknya Ustadz Somad ini orangnya hasad, orangnya dengki. Mentang-mentang dia dulu nggak bisa pacaran. Saya di Mesir dari 98 sampai 2002, 4 tahun di Mesir nggak pernah pacaran. Makanya saya doakan kalian putus semua. Ustadz Somad ini hasad. Saya mendoakan kalian putus, bukan saya hasad, bukan saya dengki, bukan saya busuk hati, tapi supaya kalian segera mengakhiri dosa dan segera menikah insya Allah. Amin. Bukan saya benci. Ya Allah, malam ini lebih 4.000 orang, lebih 400 orang, lebih 40 orang, lebih 40.000 orang. Ya Allah, jumpakan dengan jodoh yang baik, segera mereka menikah ya Allah. Alhamdulillah, baru agak lancar napasku Pak Ustadz tadi. Beteganya Ustadz mendoakan kami putus. Saya udah 5 tahun pacaran Pak Ustadz. Apa? 5 tahun 5 tahun pacaran gak nikah-nikah. Itu sama seperti iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Kesian. Yang rugi siapa? Yang rugi perempuan. Jalan di pinggir pantai, bonceng sana, bonceng sini, jalan sana, jalan sini, gembung masuk angin. Yang masuk angin laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu dilihat orang, tetangga, kawan, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Kalian anakku, kalian keponakanku, kalian adikku, kalian saudariku. Aku tidak jahat, Beb. Aku cuma ingin kalian selamat dunia akhirat, jadi istri yang solihah. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak perempuanku yang ada di Majene ini insya Allah. Yang sudah bergabung dengan Badan Kontak Majelis Taklim Majene, alhamdulillah, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Yang belum bergabung, segera bergabung. Malaikat maut sudah dekat. Satu sekolah, satu kampus, sama-sama kuliah, sama-sama CPNS, sama-sama lulus PNS. Jodoh ternyata berkata lain. Dia duluan, surat undangannya datang, hati hancur berkeping, bak kaca jatuh ke batu. Itu yang nikah itu temanmu? Iya. Sama dulu sekolah? Sama. Kuliah juga? Sama. Lulus PNS? Sama. Kok dia duluan nikah? Iyalah, dia kan pakai pelet. Ikut bahagia dengan pernikahannya. Bagaimana cara menghilangkan hasad, dengki, busuk hati, gak senang lihat orang dapat nikmat? Langsung ambil handphone, ucapkan segera barakallah. Tapi kalau hati kotor, ucapannya lain, doanya lain. Barakallahu lakum.
Ya Allah, yang belum ketemu jodoh, ketemukan dengan jodoh yang baik ya Allah. Banyak sekali yang jomblo ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa kata dokter? Dokter ini bahasanya lembut sekali. Apa kata dokter? Ustaz Somad, ini bukan masalah makanan. Ini bukan masalah gula. Diabetes bukan masalah gula. Naik jantung bukan masalah kolesterol. Ini bukan masalah kambing. Terus masalahnya apa Pak Dokter? Ini masalah psikologis. Jadi bahasa dokter ini lembut, psikologis. Kalau bahasa Ustaz Somad, busu hati. Makanya selesai berwudu minta bersihkan hati. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Setelah itu barulah kita sholat menghadap Allah. Sajadahnya kotor, ada tai cicak, dipukulkan, dibersihkan. Ada nampak air, khawatir air kencing. Kalau anak kecil belum makan yang lain, baru nyusu di bawah 2 tahun, maka cukup dipercikkan. Kelihatannya seperti bekas air, khawatir kencing anak. Anaknya umur berapa? 2 tahun. Belum ada makanan-makanan yang lain? Belum. Masih ASI? Iya, nggak ada baunya. Pas dicium kok bau pesing, rupanya bapaknya. Kalau masih anaknya, cukup percik-percikkan saja. Tapi kalau sudah baunya lain atau anaknya, anak saya Pak Ustadz memang baru 1,5 tahun, tapi kadang-kadang makan semur jengkol, maka mesti dicuci bersih. Setelah itu perhatikan kain kita, kain sarung, baju koko bapak, sorban bapak, dimasukkan dalam mesin cuci, gabung dengan celana anak yang udah lebih 2 tahun atau 2 tahun tapi udah makan macam-macam, masukkan ke dalam, masukkan deterjen, masukkan air, pencet on. Setelah itu pencet satu lagi, kering, dry clean, langsung jemur. Kau lupa celana anakmu bernajis, maka kain suamimu ikut mutanajis, juga bernajis. Mukenamu kena najis, jilbabmu, tapi wangi Pak Ustadz. Najis memang wangi. Lalu kau jemur tanpa bilas. Kenapa nggak kau bilas? Sesuai dengan iklannya Pak Ustadz, sekali kau cek tanpa bilas. Makanya kau nggak punya saudara perempuan anakku. Saya anak pertama, laki-laki. Kakak nggak punya. Adik saya juga laki-laki. Saya laki-laki, adik saya laki-laki. Kata mak saya, nanti kau merantau jauh, mungkin nanti bagaimana kau sekolah, nanti kau akan pergi belajar, maka nanti kainmu itu kau bilas. Saat membilas itu airnya suci mensucikan. Lalu bilas yang terakhir kau siram dengan solawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai begitu perhatian orang tua. Ibu sebagai perempuan punya anak, Masya Allah, tabarakallah, anaknya nanti punya anak sampai hari kiamat. Itulah maka perempuan lebih dulu masuk surga daripada laki-laki. Dan yang paling ramai di neraka juga perempuan. Apanya Ustaz Somad ini? Ada orang mengatakan yang paling ramai di neraka perempuan. Memang betul, tapi yang paling ramai di surga juga perempuan. Yang paling banyak ikut pengajian juga perempuan. Buktinya apa? Di tengah laki-laki ada perempuan, di tengah perempuan ada juga laki-laki yang tersesat. Nggak apa-apa, mudah-mudahan diampunkan Allah SWT selama dia masih yakin bahwa dia laki-laki. Asal jangan ditanya, kau laki-laki apa perempuan? Aku sebenarnya perempuan terjebak di tubuh laki-laki. Ya Allah, selamatkan negeri ini dari LGBT ya Allah. Selamatkan negeri ini dari homo ya Allah.